Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa mawfurin wa antum wa nahnu fi kulli 'am wa fi kulli khair amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pada segenap teman-teman yang kami banggakan, yakni khususnya teman-teman mata kuliah Gharibil Quran, tafsir Gharibil Quran. Di sini kita masih masuk pada bulan Syawal. Hari ini kita masuk pada tanggal 7 Syawal dan besok kita masuk lebaran kedua bagi yang puasa, atau istilah Jawanya bodo kupat. Dan pada hari ini saya tahu teman-teman husnuzon saya ini sedang banyak yang punya acara. Ada yang punya acara liburan, ada yang kunjung lebaran, ada yang halal bihalal, dan ada yang lainnya. Dan saya kira itu tempatnya sebagian besar tidak di rumah. Tapi karena secara jadwal kuliah hari ini masih masuk, dan bahkan tadi ialah halal bihalal alumni dan juga dosen diadakan, jadi perkuliahan tetap lanjut walaupun kita via daring. Jadi kalau daring itu bisa kuliah dimanapun dan kapanpun. Kebetulan ini kuliahnya kami pakai YouTube, tidak pakai Zoom seperti kemarin. Jadi teman-teman jika sedang halal bihalal mungkin bisa keluar sebentar mendengarkan video yang durasinya kurang lebih 5-10 menit saja untuk belajar bareng pada pertemuan hari ini atau pertemuan ke-10. Dan kami juga mohon maaf sekali lagi atas segala kekhilafan, kesalahan kami kepada teman-teman, baik disengaja maupun tidak, baik dari dunia maya ataupun dunia nyata. Sekali lagi kami mohon maaf lahir batin atas segala kekhilafan dan kesalahan kami. Di sini kita akan belajar bareng tentang hadis Nabi sebagai alat untuk memahami Gharibil Quran. Untuk hadis Nabi ini kami mungkin kemarin atau kami sering mengambil referensi dari hadis Nabi untuk memberikan quote Qur'ani yang biasanya saya kirim pada teman-teman ketika mungkin 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali ataupun kadang bisa sehari sekali. Kalau teman-teman perhatikan, biasanya saya mengirim quote Qur'ani ke grup itu ada kutipan keterangan tafsirnya. Jadi contoh quote Qur'ani hari ini tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Fathul Qadir, tafsir As-Sabuni dan sebagainya. Tapi yang ingin kami sampaikan di sini, kalau kita berbicara hadis Nabi, maka jawaban yang tepat ialah kalau kita ingin mengetahui makna-makna dari Al-Quran, cara yang pertama yang masyhur digunakan ialah kita menggunakan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau kita tahu artinya, terkadang sudah ada di ayat Al-Quran lainnya. Tapi yang kedua yang paling penting ialah kita menggunakan hadis Nabi. Dan yang ini kebetulan kami bawa. Jadi salah satu kitab tafsir yang sering kami gunakan di quote Qur'ani yang kami kirim grup, itu ya tafsir Ibnu Katsir ini. Tafsir ini ya salah satu tafsir yang digunakan oleh para ulama, dan tafsir ini juga banyak digunakan oleh teman-teman mahasiswa ataupun dosen yang itu bisa digunakan lintas aliran. Kita tahu di Indonesia sekarang ada yang orang yang ekstremis, ada orang yang moderat, dan ada orang yang terlalu tekstualis. Tapi mereka hampir sebagian besar menerima tafsir Ibnu Katsir ini. Dan kami kalau menggunakan biasanya meskipun di rumah ada tafsir yang aslinya, tapi kami biasanya menggunakan tafsir Ibnu Katsir yang di aplikasi Android. Hanya di Quran Android di HP kami ini setiap hari kami buka
aplikasi ini hampir setiap hari, yang mana di sana ada pilihan tafsir yang diantaranya tafsir Ibnu Katsir. Lalu seberapa pentingkah Pak hadis Nabi dalam mengurai makna Al-Quran? Dalam lafaz Al-Quran yang kita tahu itu, kalau kemarin saya sudah pernah men-share kitab Al-Umdah fi Gharibil Quran, itu teman-teman coba perhatikan. Jika ada kutipan ayat, maka di sana ada keterangan bawahnya Lisanul Arab, Al-Qurtubi atau yang lainnya. Dan kalau kita selidiki tafsir Al-Qurtubi pun juga banyak pengambilan dari hadis. Ada tafsir At-Tabari itu pun juga banyak dari hadis. Dan yang kami pegang ini tafsir Ibnu Katsir ini pun juga ya tafsir bil ma'tsur, banyak dari hadis. Karena apa? Karena kalau kita lihat di tafsir Gharibil Quran, kita ada yang bingung, kita lihat artinya sedikit aja ada, lalu pengembangannya kita bisa lihat kitab tafsir rujukan utamanya. Termasuk sebagai contoh, saya ambil contoh. Kalau teman-teman tahu bahasa Arab dukhon, tahu dukhon itu ya bahasa Arab, artinya asap atau uap. Di Al-Quran juga ada lafaz dukhon juga, yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, yakni dalam surat Ad-Dukhan. Tapi kalau para penggemar kopi, kalau teman-teman pernah baca kitabnya Syekh Ihsan Al-Jambesi, di Indonesia ini ada seorang ulama namanya Syekh Ihsan Al-Jambesi, punya kitab Rishadul Ikhwan fi Syurbil Qahwati wa Dukhan. Jadi kitab yang bahas tentang hukum meminum kopi dan dukhan. Dukhan artinya enggak asam, enggak kabut, tapi rokok. Jadi lafaz dukhan yang biasanya kita dengar itu bagi kalangan ahli qahwah itu artinya bisa berarti rokok. Akan tapi jika dari kalangan orang yang umum ialah asap. Tapi di Al-Quran ada ayat yang jelas, yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Kalau arti yang masyhur, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Ini lafadznya kalau kita manis secara tekstual itu kabut ya kabut umum. Tapi kalau kita lihat teks hadis Nabi, contoh di kitab tafsir Ibnu Katsir ini pembahasan tentang dukhan saja lebih dari 1 halaman. Hampir lafaz yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin ini pembahasannya hampir sekitar 2 halaman. Karena apa? Karena ini artinya beda. Di sini kita tahu artinya dengan baca hadis. Karena di kitab tafsir ini ialah referensinya hadis yang lebih banyak. Yang mana di antara yang tertulis di kitab ini di riwayat hadis yakni faqala Rasulullah SAW nataqumu sa'ah hatta taru 10 ayatin tulu'u syamsi min maghribiha wa dukhan wa dabah ila akhiril hadis. Jadi di antara keterangan di sini ada riwayat dari Nabi Muhammad, riwayat dari Abi Suraihah atau Abi Sarihah Hudzaifah ini, yang mana sanadnya sampai pada Rasulullah SAW diterangkan bahwa kiamat akan terjadi sebelum ada 10 tanda yang besar. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Dan yang kedua yakni adanya dukhan. Di dukhan yang dimaksud di ad-dukhan ini ialah salah satu tanda dari kiamat. Dan ini banyak lafaz-lafaz Al-Quran yang kita perlu tahu dari sumber aslinya. Ini hadis. Tarabi ini teman-teman sudah semester 9, semester 6. Mungkin Anda akan KKN. Kalau teman-teman ingin menerangkan suatu ayat, suatu hadis atau suatu keterangan Al-Quran, kami harap bisa mengambil referensi dari kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ambil dari internet langsung sampaikan. Tapi kalau teman-teman bisa baca kitab dengan gundulan, ada keterangan Quran, kalau disuruh besok khutbah atau ngisi pengajian, buka kitab aslinya, tafsirnya tentang hadisnya, kalian sampaikan. Jadi menurut kitab tafsir Ibnu Katsir dengan riwayat hadis ini, maka isinya seperti ini. Dan ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena ilmu yang kita dapatkan di tafsir ilmu Quran IKT ini bisa kuat jika apa? Jika kita ada referensi hadisnya. Al-Quran bisa mantap penafsirannya jika ada referensi hadisnya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.